bahan kajian pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan keadaan satuan pendidikan. Nah, dengan kata lain, bahwa kurikulum itu dapat diapakan, perluas, diperdalam. Tapi dalam hal ini, kurikulum bisa kita ambil ini, bisa disesuaikan. Dengan apa? Dengan kebutuhan, kemampuan, dan keadaan satuan pendidikan pada saat ini, pada saat kondisi darurat COVID-19. Nah, lalu penyesuaian apa, Bapak Ibu? Disesuaikan dari kondisi normal, disesuaikan ke kondisi darurat. Okay? Nah, boleh ya, berarti boleh ya di sini. Nah, karena di dalam Undang-Undang Sisdiknas ada prinsip diversifikasi. Diversifikasi itu apa? Keadaan satuan pendidikan. Oleh karena itu, Kementerian melakukan penyesuaian kurikulum dari kondisi normal menuju kondisi darurat. Nah, dengan prinsip kebijakannya yaitu kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Ya, jadi kesehatan dan keselamatan nomor 1. Ya, nah ini makanya diatur di sana. Ya, pemerintah mengatur yang boleh tatap muka itu hanya zona hijau dan kuning misalnya. Yang zona merah dilarang. Itu pun zona hijau dan kuning harus dengan seizin pemerintah daerah, harus dengan komite, harus orang tua ya, dengan persyaratan tertentu. Kemudian menjamin hak anak didik untuk mendapatkan layanan pendidikan. Jadi hak anak untuk tetap mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas harus dijamin. Kemudian tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Apakah Bapak Ibu sudah mempertimbangkan ini semuanya? Ketika Bapak Ibu memberi tugas kepada anak, boleh atau tidak? Ketika tugas itu yang diberikan kepada anak yang satu dengan anak yang lain, diberikan dengan cara yang berbeda. Boleh tidak Bapak Ibu? Boleh ya? Jadi boleh. Jadi Bapak Ibu memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya. Yang di daerah yang jauh di sana, nggak ada teman yang lain, ya, yang tempat tinggalnya berdekatan, ya dengan kunjungan rumah yang berdekatan, yang tidak ada sinyal, Bapak Ibu melakukan pembelajaran berkelompok kecil di situ, yang punya fasilitas lengkap, ada laptop, ada wifi, dilayani dengan daring misalnya. Bapak Ibu boleh saja memberikan layanan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kondisi psikologis, kondisi sosial, ekonomi anak. Nah, kemudian kebijakan pemerintah yang lainnya adalah keputusan Mendikbud ya tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Nah, satuan pendidikan dalam kondisi khusus yang mana Bapak Ibu? Ya sekarang ini kondisi khusus COVID-19 ya. Nah, satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.
Nah, untuk apa sih kurikulum pada kondisi khusus itu tujuannya? Yaitu untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan. Fleksibel, keluasan, luas ya, untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Jadi butuhnya apa sih anak gitu. Ya, jadi jangan memaksakan diri. Saya sudah dilatih pakai Microsoft Teams oleh PGRI. Terus pembelajarannya pakai Microsoft Teams ya, tanpa memperhatikan kebutuhan anak di situ. Ya, anak butuh nggak seperti itu karena dia nggak memiliki HP, nggak memiliki laptop, nggak ada sinyal gitu. Ya, jadi boleh disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Nah, pertanyaannya, apakah ada kurikulum baru Bapak Ibu? Ada enggak ini ya? Ini pertanyaan kemarin, yuk sing wis digawe yang sudah disahkan itu terus dibuat lagi ya? Ada yang bertanya, apakah lagi ya? Nah, itu pertanyaannya. Nah, jawabannya tidak ada kurikulum baru ya Bapak Ibu. Pemerintah tetap dengan kurikulum nasional. Ya, kurikulum nasional itu apa? Ya, kurikulum tahun ini mungkin ada yang baru saja berganti menjadi dari kurikulum 2006 melaksanakan kurikulum 2013 ya. Mosok baru saja diikuti kok diganti kan gitu. Nah, tidak ada kurikulum baru. Kemdikbud menerbitkan kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan kurikulum dalam kondisi khusus yang merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Jadi hanya disederhanakan saja Bapak Ibu. Acuannya tetap kurikulum 2013. Bapak Ibu nanti hanya diminta untuk menyederhanakan. Dan di kurikulum darurat yang sudah dibuatkan oleh pemerintah ini juga merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Nah, lanjut. Bagaimana penyederhanaannya Bapak Ibu? Pada kurikulum darurat dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Apa sih kompetensi esensial itu? Yaitu kompetensi yang merupakan kompetensi inti atau kompetensi pokok yang harus dikuasai oleh siswa. Ya. Kemudian kompetensi prasyarat. Kompetensi prasyarat merupakan kompetensi yang harus dimiliki siswa sebagai dasar untuk melanjutkan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu guru kelas 4 atau kelas 3 nih ya, kalau KPK-FPB itu syaratnya apa? Kalau Bapak Ibu ingin melaksanakan pembelajaran tentang KPK dan FPB, maka prasyarat pembelajaran, prasyarat kompetensi yang harus dimiliki anak didik kita itu apa? Ya, anak harus mampu melakukan perkalian dan pembagian, begitu ya. Nah, nggak mampu melakukan perkalian pembagian, kok mau
pembelajaran